كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya tugas dakwah bukan sekedar tugas para nabi atau bukan sekedar tugas para ustadz, para khatib di mimbar-mimbar mereka, tapi tugas dakwah ini adalah tugas umatnya Muhammad SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di tengah-tengah manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk memerintahkan manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Maka kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah ilallah. Namun tentunya menyampaikan dakwah ini, seorang dai harus mengetahui rambu-rambu di dalam dakwahnya. Di antara rambu-rambu yang harus diketahui oleh setiap dai adalah yang pertama, bahwasanya dia menyuruh manusia agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat yang kemarin sudah kita bacakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, jalan agamaku. Aku mengajak kalian kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas hujjah yang nyata. Jadi seorang dai ketika dia ingin menyampaikan dakwah, maka dia harus memahami bahwasanya tujuan dakwah mengajak manusia agar mengenal Allah, agar beribadah kepada Allah. Tujuannya dakwah itu adalah menjadikan manusia itu tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah, dan bukan ingat kepada dirinya. Jadi dakwah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwahnya itu agar manusia mengingat dirinya, bukan. Jangan sampai dengan dakwahnya itu agar dia dieluk-elukan oleh banyak orang, bukan. Ini bukan dakwah yang ditempuh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan dakwah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin tadi, ada hal yang menarik yang dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau, ayat ini mengandung peringatan agar seseorang ketika dia berdakwah haruslah senantiasa ikhlas. Dia menyuruh banyak orang kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kepada dirinya. Maka inilah yang namanya ikhlas, memurnikan ketaatan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan dakwahnya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan masalah ini, teman-teman. Beliau rahimahullah berkata, ketika beliau menyampaikan ilmu kepada manusia, maka beliau mengatakan, aku ingin jika manusia itu mempelajari ilmu yang aku sampaikan ini dan mereka tidak menisbatkan ilmu ini sedikit pun kepada aku. Allahu Akbar. Sebuah pelajaran yang berharga. Para ulama terdahulu ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dakwah itu sebagaimana persis yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah SWT, bukan kepada golongan tertentu, bukan kepada dirinya sendiri, bukan, tapi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rambu yang pertama yang harusnya diketahui oleh kita yang ingin mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan rambu berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.